Sikap demokrasi merupakan sikap atau perilaku seseorang yang dapat menerima perilaku orang lain dengan rasa penuh tanggung jawab tanpa tekanan dari pihak manapun. Pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat mendukung terciptanya kehidupan bersama yang nyaman. Yuk kenali lebih dekat apa sih arti demokrasi? This is my video personal branding. Assalamualaikum. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Rika Rahmadani, lahir di Kota Sumedang pada tanggal 23 Desember 2002. Status saya saat ini merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, mengambil prodi Pendidikan Agama Islam. Adapun topik yang akan dibahas di video kali ini adalah pengembangan sikap demokrasi. Pondasi atau landasan utama dalam demokrasi adalah trias politika yang membagi tiga kekuasaan diantaranya negara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hal ini untuk mewujudkan ketiga jenis lembaga negara yang saling lepas atau bisa disebut independen dan berada pada peringkat yang sejajar satu sama lain. Ketiga lembaga negara ini sangat diperlukan untuk saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balance. Nah, jadi pengertian dari demokrasi sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama demos yang berarti rakyat, dan yang kedua ada kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Jika digabungkan, pengertian demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan istilah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi menempati posisi vital berdasarkan pembagian kekuasaan yang didasari oleh konsep dan prinsip dari trias politika yang tentunya digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Lalu bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia sendiri? Perkembangan demokrasi di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini telah terbagi menjadi 4 masa. Yang pertama pada tahun 1945 sampai 1959. 1 bulan setelah kemerdekaan, negara kita menganut sistem demokrasi konstitusional atau demokrasi parlementer, di mana pada sistem demokrasi ini, parlemen dan partai berperan penting dalam jalannya pemerintahan negara. Pada periode ini, rakyat melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan badan konstitusi di tahun 1955. Sistem demokrasi parlementer berakhir ketika Presiden Soekarno merilis dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Yang kedua, pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem presidensial. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Selanjutnya, yang ketiga, pada tahun 1965 sampai 1998. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang dikenal dengan demokrasi Pancasila. Jadi, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang mengedepankan sistem presidensial. Di masa ini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila diterapkan untuk menciptakan kedaulatan rakyat. Pada periode ini juga, pemilihan umum untuk anggota DPR dan MPR mulai dilaksanakan, tepatnya pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kemudian di tahun 1998 hingga sekarang, setelah berhentinya Soeharto dari jabatan presiden, Indonesia mulai melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk politik. Masyarakat Indonesia sepakat untuk kembali menerapkan demokrasi pada sistem politik yang ada. Tujuannya agar terwujudnya kebebasan yang selanjutnya akan menciptakan kedaulatan rakyat.
Persoalan demokrasi bukanlah sebatas hak sipil, politik, ataupun rakyat. Namun dalam perkembangannya, demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial serta budaya rakyat. Maka negara demokratis juga diukur dari sejauh mana negara menjamin kesejahteraan warga negaranya, seberapa rendah tingkat pengangguran, dan seberapa jauh negara menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan penghidupan yang layak. Demokrasi tidak untuk melayani penguasa, demokrasi ditujukan untuk melayani warga negara. Jangan bosan bicara tentang kebenaran agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.